Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, teman-teman kajian kopi malam. Masih teman-teman kajian dulu. Kajian kopi malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit banyaknya terkait dengan kenaikan iuran BPJS. Banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat yang tentu yang sangat menyoroti di tengah kondisi pandemi seperti ini, apakah layak iuran BPJS ini dinaikkan? Itu mungkin yang menjadi concern kita akan bahas. Namun kita bahas pokoknya ya, intinya apa sih sebetulnya permasalahan ini. Nah, coba saya mau menjabarkan secara sistematis ya, secara deduktif bahwa BPJS merupakan implementasi dari kewajiban pemerintah ya untuk menyelenggarakan suatu jaminan kesehatan. Jadi BPJS itu adalah kewajiban dan untuk masyarakat adalah hak yang harus diperoleh oleh negara. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Lalu kemudian iuran BPJS ini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Jadi ini aturan awal dari iuran BPJS. Lalu kemudian tahun 2019 ada perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahannya apa? Perubahannya terkait dengan iuran BPJS yang dinaikkan, ya, iuran BPJS yang dinaikkan. Saya tidak perlu sebutkan berapa kenaikannya, namun pada intinya dinaikkan dan ini merupakan solusi atas masalah masalah defisit anggaran di dalam BPJS, ya, di dalam penyelenggaraan BPJS. Nah, tahun 2019 atas kenaikan itu diajukanlah JR atau Judicial Review atau uji material di Mahkamah Agung. Ya. Peraturan Presiden ini diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa ini dibatalkan, ya, bertentangan dengan peraturan yang ada, yaitu Peraturan Jaminan Kesehatan. Karena yang pertama, solusi ini adalah suatu permasalahan baru. Jadi begini teman-teman, dalam konsideran putusan Mahkamah Agung bahwa defisit anggaran di dalam BPJS itu diakibatkan karena adanya ketidaktepatan dalam penyelenggaraan BPJS, ya, ketidaktepatan dalam penyelenggaraan BPJS yang itu disebabkan oleh para pihak di dalam internal BPJS. Ada default, ada kecurangan, ya kan, ada ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan, dan itu dianggap oleh Mahkamah Agung ya sebagai hasil dari carut-marutnya kebijakan internal dari BPJS, sehingga solusi atas masalah tersebut tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, ya, karena kenaikan itu kan pastinya dibebankan kepada masyarakat. Yang seharusnya menjadi solusi adalah membenahi internal dari BPJS, bukan membebani masyarakat dengan kenaikan iuran BPJS. Oleh karenanya, Mahkamah Agung membatalkan perubahan peraturan tersebut, yaitu kenaikan tersebut. Jadi, ketika dibatalkan peraturan Presiden tersebut oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kenaikan iuran BPJS ini bertentangan dengan aturan hukum terkait. Yang paling penting adalah solusi, ya, kenaikan ini bukan solusi, namun ini membuat masalah baru, apalagi di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan tahun 2019. Jadi Mahkamah Agung memutuskan bahwa peraturan tersebut dibatalkan sehingga kembali kepada peraturan awal, yaitu Peraturan Nomor 82, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Ketika diputuskan, ya, kalau tidak salah keputusannya itu bulan Februari, pada bulan Mei-nya pemerintah di tengah kondisi pandemi seperti ini menaikkan iuran BPJS. Nah, ini menurut saya ini merupakan dalam tanda kutip pembangkangan atas putusan Mahkamah Agung ini, ya. Karena sifat dari putusan Mahkamah Agung, teman-teman sekalian, adalah final dan binding, final dan mengikat, yang seharusnya pemerintah paham dan harus mengimplementasikan.
apa yang harus diimplementasikan oleh pemerintah bukan hanya membatalkan, tapi membaca pesan dari Mahkamah Agung bahwa kenaikan BPJS itu bukan solusi, itu malah membebankan masyarakat sehingga menambah masalah baru. Ya, ini tidak dibaca pesan tersirat dari putusan Mahkamah Agung ini, hanya membaca bahwa putusan kenaikan BPJS itu dibatalkan, sehingga bisa saja diubah angkanya, jumlahnya. Itu yang menjadi PR dari pemerintah. Sehingga saya mau katakan bahwa di samping pembangkangan atas putusan Mahkamah Agung ini merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah tidak mengimplementasikan good governance atau asas-asas pemerintahan umum yang baik, yang salah satunya adalah asas kepastian hukum, yaitu asas di mana ketika ada putusan, contohnya putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan binding, yang seharusnya pemerintah menerima dan mengimplementasikan dari putusan tersebut, bukan malah membangkang, ya, dalam tanda kutip, dengan menaikkan iuran BPJS dengan berdalil bahwa putusan Mahkamah Agung bukan melarang, ya, bukan melarang jumlah demikian, tapi hanya melarang kenaikan. Nah, ini yang menjadi persoalan, ya. Pemerintah harus dapat membaca pesan tersirat dari putusan Mahkamah Agung ini. Nah, kesimpulannya teman-teman sekalian, yang pertama adalah kenaikan iuran BPJS itu bukan solusi atas masalah defisit anggaran BPJS, namun itu adalah masalah baru yang timbul di masyarakat, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Lalu kemudian pemerintah harus mengimplementasikan dari putusan Mahkamah Agung ini. Jangan dalam tanda kutip membangkang. Kemudian yang terakhir, ini internal BPJS harus cepat-cepat berbenah, karena dalam penyelenggaraan internal BPJS itu pun itu banyak default, banyak kecurangan dan lain sebagainya, sehingga apa yang terjadi yaitu masalah defisit anggaran itu adalah Kemudian saran dari saya, ya, ini terhadap BPJS. Harus internal BPJS ini menerima bahwa internal BPJS dalam menyelenggarakan BPJS ini tidak tepat. Ada banyak permasalahan, salah satunya default, kecurangan dan lain sebagainya. Sehingga defisit anggaran BPJS ini merupakan akibat dari internal BPJS itu sendiri. Maka harus berbenahlah internal BPJS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan permasalahan kenaikan iuran BPJS. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak, bisa memahami permasalahan ini. Namun ketika teman-teman sekalian punya pendapat lain, mohon dikomentari di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya tinggal ini pagi bisa. Ya. Action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan belum lagi. Masa begini sih? Iya, udah. Apa? Ya begini. Lama nih. Lama. Langsung aja nih dia.